Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang budgetary slack, di mana kelompok 12 beranggotakan saya sendiri Muazir dan Saya Muhammad Ilham Nursi Nasution. Baiklah, next. Jadi budgetary slack itu merupakan kesenjangan anggaran di mana proses penganggaran yang ditemukan adanya distorsi secara sengaja dengan menurunkan pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan biaya yang dianggarkan sehingga target anggaran dapat dengan mudah dipercayai. Next. Selanjutnya, bagaimana kesenjangan anggaran itu bisa terjadi? Budgetary slack bisa terjadi karena adanya pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akibatnya, beberapa pemerintah daerah melakukan perubahan sistem penganggaran dari sistem penganggaran tradisional menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja, di mana anggaran disusun oleh eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal. Akan tetapi penilaian kinerja berdasarkan target anggaran akan mendorong seseorang agen untuk melakukan budgetary slack demi jenjang karir yang lebih baik di masa mendatang. Next. Baiklah, di sini ada contoh dari budgetary slack di mana realisasi pendapatan pajak hiburan tahun 2016 di Kota Batu menunjukkan angka 10 miliar. Angka yang kecil mengingat masih ada kurang lebih 16 miliar pajak hiburan yang masih mengendap sebagai piutang pajak hiburan pemerintah Kota Batu tahun 2016. Pemerintah Kota Batu cenderung pesimis dan tidak berani memasang target, terlebih menagih hingga terlunasi. Sejak 2012, piutang pajak hiburan Kota Baru selalu di atas 20 M. Akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar bagi pemerintah Kota Batu untuk menargetkan pendapatan pajak hiburan Kota Batu. Justru sejak 2012, target pendapatan atas pajak hiburan selalu pada kisaran angka di bawah 15 M. Next. Selanjutnya, kenapa manajemen tingkat bawah melakukan budgetary slack? Yang pertama, karena situasi dan kondisi seperti pemberian bonus, pemberian reward, kenaikan gaji dan kenaikan jabatan adalah hal yang paling mempengaruhi seseorang untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan, karena dapat mempengaruhi kinerjanya secara positif atau negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari faktor 3 alasan pokok eksekutif melakukan budgetary slack atau kesenjangan anggaran, di mana yang pertama itu budgetary slack akan membuat kinerja seolah terlihat baik di mata atasan. Nah, jika mereka mendapat mencapai target anggaran. Kedua, budgetary slack sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian, memprediksi masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ada pengalokasian sumber daya yang akan dilakukan berdasarkan proyeksi anggaran biaya, sehingga kesenjangan tersebut membuat fleksibel. Dan terus juga ada kelonggaran anggaran atau budgetary slack ini merupakan kesenjangan yang diciptakan oleh manajer bawahan atau operasional dengan tujuan untuk menghindari tekanan kerja dengan target margin of safety, sehingga tujuan organisasi perusahaan tercapai meskipun tidak optimal. Selain itu, tujuan individualnya juga tercapai untuk manajer bawahannya. Next. Kemudian di sini ada faktor terjadinya budgetary slack. Yang pertama itu ada partisipasi anggaran, di mana partisipasi anggaran merupakan kesempatan yang diberikan oleh operating manager kepada bawahan agar terlibat dalam penyusunan anggaran. Nah, penyusunan dilakukan melalui partisipatif karena memiliki sisi positif dan manfaat yang akan datang. Dengan partisipasi penyusunan anggaran, diharapkan target serta operating manager dan bawahan dapat meningkat. Yang kedua, informasi asimetris. Ini membuat budgetary slack terjadi karena alasan memberikan pengaruh kepada bawahan dalam pencapaian target. Yang kedua, bawahan memiliki pengetahuan informasi lebih sehingga dapat mencapai target. Next.
Kemudian yang ketiga ada kapasitas individu, di mana merupakan proses pemahaman di bidang sumber daya manusianya sehingga menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kinerja. SDM yang memiliki wawasan lebih dapat berpengaruh pada peningkatan kerja. Nah, yang keempat itu ada gaya kepemimpinan, berpengaruh untuk memberikan yang diberikan oleh pimpinan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan perusahaan. Ada 3 jenis kepemimpinan. Yang pertama perilaku berorientasi pada tugas, yang kedua ada perilaku berorientasi pada hubungan, dan ketiga kepemimpinan yang partisipatif. Yang selanjutnya di sini ada dampak negatif dari budgetary slack. Yang pertama itu pendistribusian anggaran yang tidak semestinya, yang membuat jika kita lampirkan dalam sistem pemerintahan, maka layanan publik ataupun bangunan-bangunan yang seharusnya bisa dirasakan oleh publik tidak terdistribusikan dengan baik. Yang kedua ada berkurangnya jumlah pendapatan yang seharusnya. Dan seperti contoh tadi pendapatan retribusi pajak di Kota Batu, dengan adanya budgetary slack ini membuat pendapatan yang seharusnya diterima itu tidak optimal. Yang ketiga ada hilangnya potensi pendapatan pajak dalam pemerintahan. Nah, itu juga terlihat dalam contoh tadi di terjadinya budgetary slack di Kota Batu. Next. Nah, kemudian di sini ada cara untuk mengurangi budgetary slack. Bagaimana? Yang pertama itu ada partisipasi anggaran. Nah, partisipasi anggaran ini akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap budgetary slack. Ketika partisipasi anggaran dilakukan oleh bawahan semakin besar, maka akan menimbulkan budgetary slack yang semakin besar pula. Yang kedua ada informasi asimetris yang berpengaruh positif juga terhadap signifikansi terhadap budgetary slack ini, di mana bahwa kesenjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi informasi asimetris, karena informasi ini mendorong bawahan atau pelaksana anggaran membuat budgetary slack. Yang ketiga ada kapasitas individu yang berpengaruh positif dan signifikansi terhadap budgetary slack ini. Namun dalam proses penganggaran, individu yang memiliki cukup pengetahuan akan mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Nah, namun pada kenyataannya meningkatnya kapasitas individu ternyata justru memunculkan anggapan bahwa budgetary slack adalah suatu konsekuensi yang muncul dalam penyusunan anggaran, bahwa dengan budgetary slack bawahan lebih kreatif dan lebih bebas melakukan aktivitas operasionalnya. Nah, yang terakhir di sini jurnal yang berkaitan dengan budgetary slack. Kami mengambil dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi budgetary slack dengan gaya kepemimpinan sebagai moderasi, yang ditulis oleh Sari Dewi dalam Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah volume 4 nomor 2 tahun 2021. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi kepala seksi berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka hasilnya penelitian bahwa partisipasi anggaran, asimetris informasi, dan kapasitas individu itu berpengaruh positif terhadap terjadinya budgetary slack. Sedangkan gaya kepemimpinan di lingkungan pemerintahan tidak memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.